Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya untuk pelajaran kimia hari ini. Kita masuk kepada kegiatan 7.2. Ya, tadi di awal sudah Ibu arahkan untuk membuat kelompok karena di kegiatan kali ini kita akan coba mengerjakan praktek ya untuk laju reaksi. Ya, jadi sudah Ibu arahkan tadi untuk membentuk kelompok, boleh 2, 3, 4. Kalau mau mengerjakan sendiri juga boleh, ya. Jadi bebas aja. Ya, LKS di kegiatan 7.2 udah dibuka semua. Silahkan dibuka, ya. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah kita coba merancang percobaan atau penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi ada 3 nanti ya variabel yang akan kita coba ya. Yang pertama adalah luas permukaan, yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah suhu, kemudian yang ketiga adalah luas permukaan zat padat. Ya, tapi nggak semua kalian kerjakan, makanya Ibu bagi-bagi. Ya, mungkin nanti ada kelompok 1 yang dikerjakan hanya pengaruh luas, pengaruh konsentrasi. Ya, kelompok 2 pengaruh suhu, kelompok 3 misalkan pengaruh luas permukaan. Ya, makanya Ibu tadi udah share link yang bisa kalian cek nanti kalian dapat tugasnya yang mana. Ya, setiap kelompok nanti mungkin berbeda atau mungkin ada yang sama. Oke, itu ya nanti ya. Ini sambil tadi Ibu lihat yang masuk datanya mungkin belum semua, tapi nggak apa-apa. Sekarang yang belum daftarkan nama-namanya stop dulu. Semuanya fokus ke sini dulu, ya, biar ngerti gitu apa yang harus kalian lakukan. Ya. Nah, jadi di sini Ibu coba akan menampilkan salah satu percobaan, jadi biar nanti bisa cermati ya, karena di sini kan nanti untuk menentukan gitu mana yang variabel bebasnya, mana variabel terikatnya ya. Ibu sharekan dulu. Sudah kelihatan di situ? Nah, Ibu sini ingin menayangkan contoh ya. Di sini adalah contoh percobaan laju reaksi. Ya. Ini nanti contoh, nanti biar kalian jadikan pelajaran di sini ya. Nanti terserah kalian tugasnya mau nanti menentukan yang lainnya silahkan. Gitu ya. Jenis reaksinya silahkan kalian berkreasi. Ya apa yang mau direaksikan. Ini hanya salah satu contoh saja. Ya, video yang akan Ibu kasih contoh di sini adalah pengaruh konsentrasi. Ya, jadi di sini makanya dikasih judul pengaruh konsentrasi. Jadi kita ingin tahu tujuan penelitiannya di sini adalah ingin mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi kalau bikin sebuah penelitian, ini kita belajar sederhana ya, penelitian sederhana. Ya, mulai dari judul, tujuan, hipotesis sampai ke bawah itu yang harus kalian perhatikan itu harus dalam keadaan konsisten. Jadi kalau di atas itu yang pingin diketahui dari tujuan ini, judulnya adalah pengaruh konsentrasi, berarti sampai ke bawah itu nanti sampai mendapatkan kesimpulan itu adalah pengaruh konsentrasi. Ya, makanya kalau misalkan judulnya ini adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, maka tujuan percobaannya adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ya, diubah sedikit-sedikit aja dari bahasa judul. Ya.
Nah, hipotesisnya, nah namanya hipotesis itu kan jawaban sementara. Ya, jawaban sementara. Atau nanti hipotesis ini yang kemudian kita buktikan melalui percobaan. Sehingga hipotesis dari tujuan ini adalah, nah kalau teorinya yang sudah kita pelajari kan memang benar ya, semakin besar konsentrasi, maka semakin besar juga laju reaksinya, berbanding lurus. Itu jawaban sementara kita, sesuai dengan teori yang kita ketahui. Sekarang kita ingin membuktikan apakah hipotesis ini benar atau salah. Yang namanya hipotesis itu kan masih jawaban sementara ya, bisa saja benar, bisa saja salah. Jadi tujuan kita melakukan percobaan ini, kita ingin membuktikan hipotesis kita ini benar atau salah. Bagaimana caranya? Nah, silahkan kalian rancang percobaannya. Nah, merancang percobaan sebelumnya yang harus kalian tentukan dulu siapa variabel bebasnya, siapa variabel terikatnya, apa-apa variabel kontrolnya. Nah, itu yang harus kalian tentukan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lanjut ya, Ibu mau setelkan ini videonya, silakan disimak baik-baik. Ini kakak kelas kalian ini, nggak lupa sudah ini angkatan berapa, tahun berapa ini? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kah suara videonya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Ya. Jadi kami di sini akan mengeksperimen tentang pengaruh konsentrasi dalam. Sebelum kami melakukan eksperimen, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Suci Ramadhani, sebelah saya Kalina Syedina, dan saya Fadlia Putri Edi, saya Ura, saya Ahmad Asredian, dan satu lagi Julia. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, kita akan memperkenalkan dulu alat apa aja yang akan digunakan. Yang pertama ada 2 botol gas. Yang kedua ada cuka dan air. Yang ketiga ada galon. Jadi, tujuan kita melakukan eksperimen ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsentrasi dalam laju reaksi. Dan hipotesisnya, semakin besar konsentrasi, maka semakin tinggi laju reaksi. Oke, jadi langsung saja kita melakukan eksperimen pengaruh konsentrasi dalam laju reaksi. Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu 2 buah botol. Ini botolnya kita buka. Terus kita isi cuka. Jadi pengisian cuka 2 buah botol ini beda. Botol pertama cukanya lebih banyak daripada botol yang kedua. Nah, mari kita amati. Botol pertama cukanya lebih banyak dibandingkan botol kedua. Botol yang kedua kita isi air. Kemudian isi balon dengan baking soda. Jadi kita membutuhkan 2 balon. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya, pelan-pelan kita pahami. Jadi karena di sini yang ingin diketahui adalah pengaruh konsentrasi, maka yang menjadi variabel bebasnya itu adalah konsentrasi. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel bebas? Berarti yang kita variasikan di sini adalah konsentrasinya. Ya, dari video tadi dia buat 2 variasi. Ya, yang divariasikan adalah konsentrasinya. Jadi botol 1 tadi dia kasih cukanya tanpa dicampur air.
Kemudian botol 2 cukanya dia kasih air. Nah, itu sudah memvariasikan konsentrasi. Ya. Jadi botol 1 tadi anggaplah itu merupakan larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, lebih pekat. Ya. Kemudian botol 2 itu adalah larutan yang sudah lebih encer karena tadi sudah dicampurkan air. Jadi ini yang dimaksud dengan variabel bebas. Ya, variabel yang divariasikan. Minimal 2, boleh 3 atau lebih. Ya, jadi intinya variabel bebas itu adalah variabel yang kita variasikan. Yang divariasikan di sini konsentrasi. Kenapa konsentrasi? Karena konsentrasi yang ingin kita ketahui faktornya. Ya, jadi seperti itu ya untuk menentukan variabel bebas. Ya. Bisa dipahami? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Ya, kalau misalkan nanti di kelompok kalian ibu mintanya variasinya variabel bebasnya itu suhu, maka suhu yang akan kalian variasikan. Ya, kalau ibu mintanya luas permukaan atau bentuk zat padat, maka zat padatnya yang kalian variasikan. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel bebas. Nanti kita lanjut ke bagaimana menentukan variabel terikat sama variabel kontrol. Ya, Ibu lanjutkan videonya. Yang baking sodanya sama, isinya sama. Ya, jadi kedua balon kita isi baking soda yang jumlahnya sama. Selanjutnya kita akan masukkan ke bibir botol. Yang berwarna oranye ada di botol pertama dengan cuka lebih banyak dibandingkan botol kedua. Oke, akan kita amati bagaimana perubahannya. Kita amati selama 2 menit. Jadi ini hasilnya dari waktu 1,5 menit. Jadi tidak sekali botol pertama boleh lebih besar daripada botol kedua. Oke, sekarang waktu kita tunggu sampai alarm berbunyi. Oke, udah berdiri, kita langsung buka aja. Oke, jadi ini hasil dari eksperimen kita. Ini dari botol yang pertama tanpa campuran air. Kemudian ini dari botol kedua dengan campuran cuka dan air. Jadi tidak sekali ya. Lebih besar botol pertama daripada botol kedua. Jadi ya, sampai di sini dulu. Ya, kita lanjut ke variabel kontrol dulu mungkin ya. Kalau tadi variabel bebas itu yang divariasikan, sekarang untuk variabel kontrol adalah variabel yang nggak boleh beda, harus sama perlakuannya. Ya, jadi yang variabel yang nggak boleh beda, kebalikan dari variabel bebas tadi ya, variabel yang harus kita buat dalam keadaan sama. Ya, seperti apa tadi? Ya, suhu. Jadi suhu cukanya harus dalam keadaan sama. Nah, itu. Ya. Apalagi selain itu. Jadi variabel kalau variabel bebas itu satu ya, tapi kalau variabel bebas banyak yang harus kita buat sama. Tuh. Apalagi bentuk zat padatnya. Tadi zat padatnya sodanya dalam bentuk serbuk semua. Itu harus sama, ya. Ya, anggap kalau misalkan kalau mau lomba lari ya, ada startnya harus dibuat sama, ada sesuatu yang variabel yang harus kita buat sama, jadi sama juga dengan ini. Nah, selain itu apalagi yang harus dibuat sama, ya, volume cuka. Tadi volume cukanya harus dibuat sama ya, makanya tadi volume di botol 1 tadi itu lebih tinggi, lebih banyak. Ya, kemudian cuka di botol kedua itu lebih sedikit, baru kemudian ditambah air sampai kemudian menghasilkan volume yang sama. Nah, itu.
Kemudian apalagi yang harus dibuat sama? Ini yang penting nih. Waktu mereaksikan itu harus dalam keadaan bersamaan. Kalau lomba lari, orang nih lomba lari, startnya kan harus di garis yang sama ya, atau di waktu yang sama. Biasanya dihitung pakai ini tandanya dengan suara tembakan gitu kan, baru mungkin orang pelari itu langsung berlari. Nah sama juga seperti ini. Jadi ketika mereaksikan itu harus dalam keadaan bersamaan, ya, biar kita lihat nanti siapa reaksi yang bisa lebih cepat, ya, menghasilkan hasil reaksinya, ya. Jadi itu yang namanya variabel kontrol. Satu lagi tadi yang Ibu nggak catat di sini, yang harus sama itu adalah jumlah dari baking soda itu juga harus sama, itu variabel kontrol, ya. Nah itu jadi semua variabel yang harus kita buat sama, nggak boleh beda, itu namanya variabel kontrol. Itu ya. Nah, bisa dipahami? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Ya, kalau nggak ada ini diam-diam aja Ibu anggap paham ini ya. Mudah-mudahan nggak bingung nanti kalau sudah disuruh kerja. Kita lanjut ke variabel terikat. Nah, karena yang diketahui di sini adalah karena yang ingin diketahui adalah laju reaksi, ya, maka variabel apa yang harus kita ukur untuk mengetahui reaksi mana yang lebih cepat? Ya, jadi sesuatu yang harus diukur dari dari variasi konsentrasi yang berbeda tadi. Gini, mudahnya seperti ini. Nah, misalkan ada lomba lari biasanya kita menentukan pemenangnya. Pemenangnya itu kan biasanya yang tercepat tuh ya. Biasanya yang dipakai diukur itu apanya? Ayo Ibu pun ingin dengar nih jawabannya. Ada lomba lari nih. Untuk menentukan pemenangnya biasanya diukur dengan apa? Stopwatch, Bu. Stopwatch itu alat ukurnya. Berarti yang diukur adalah waktu. Ya. Jadi variabel terikat itu bisa berupa waktu. Ya, tapi tidak hanya waktu. Pernah enggak menyaksikan lomba lari yang waktunya udah ditentukan? Ayo kamu lari selama 1 jam. Nah, biasanya untuk menentukan pemenangnya dilihat dari apanya? Ayo jawab. Kalau misalkan ada lomba lari, waktunya udah ditentukan. Misalkan 1 jam. Biasanya pemenangnya ditentukan dari apanya? Jaraknya, Bu. Jaraknya itu kalau lomba lari. Tapi kalau reaksi kimia itu bisa dilihat dari jumlah zat yang dihasilkan. Ya. Kalau tadi percobaan 1 ini jumlah yang dihasilkan itu adalah gas. Ya, gas yang bisa ditampung di balon. Jadi ukuran balon itu memperlihatkan banyaknya gas yang dihasilkan. Nah, makanya ketika kita menentukan laju reaksi ada 2 variabel terikatnya, itu bisa 2. Bisa pakai waktu, bisa pakai jumlah zat yang dihasilkan. Oke. Nah, dari percobaan ini, kira-kira variabel terikatnya pakai apa nih? Waktu atau jumlah zat yang dihasilkan? Ayo jawabannya. Dari percobaan tadi, dia ngukurnya pakai waktu enggak? Untuk menentukan pemenangnya. Iya, Bu. Pakai waktu enggak? Pakai waktu atau pakai jumlah zat yang dihasilkan? Jumlah zat. Iya, jumlah zat yang dihasilkan. Dia lihat ukuran balonnya tadi. Ya, maka di sini variabel terikatnya bukan waktu. Ya, variabel terikatnya
adalah jumlah zat yang dihasilkan. Dilihat dari besarnya ukuran balon. Ya. Nah, bahkan waktu itu masuk variabel apa? Bebas, terikat, atau kontrol? Terikat, Bu. Terikatnya tadi jumlah zat yang dihasilkan. Kalau waktu berarti masuk ke variabel mana? Waktunya kontrol, karena dia tadi dibuat sama-sama reaksi berjalan dalam waktu 2 detik. Disamain waktunya 2 detik. Ya, makanya dia masuk variabel kontrol. Ya. Nah, bisa dipahami? Ya, yang Ibu tugaskan kalian itu ada yang variabelnya jumlah zat yang dihasilkan, ada yang pakai waktu, gitu ya. Nah, itu. Sekarang Ibu lanjutkan. Nah, jadi seperti inilah ya. Udah, jadi variabel bebasnya konsentrasi, variabel terikatnya banyaknya jumlah zat yang dihasilkan, variabel kontrolnya luas permukaan, suhu, volume cuka, dan banyak lagi tadi ya, waktu. Silakan ditulis aja semua yang kalian buat sama, waktu, volume cuka, gitu. Waktunya juga kamu buat sama, itu berarti variabel kontrol. Nah, sekarang buat hasil pengamatan. Nah, itu yang kita lakukan, kita tuliskan di hasil pengamatan ya, antara botol 1 sama botol 2. Ini cuka tanpa campuran air, berarti dia konsentrasinya tinggi. Yang botol 2 cuka dicampurkan air, berarti maaf ini ya, ini bukan tinggi ya, rendah. Ya, ini rendah. Satunya tinggi, ini rendah. Nah, atau Ibu anu dulu ya, nanti mana ini? Ini bukan tinggi, tapi ini adalah rendah. Nah, kayak apa menuliskan hasil pengamatannya? Hasil pengamatan itu karena tadi variabel terikatnya adalah banyaknya zat, silahkan kalian isi di kolom ini. Kolom ini waktu ini kan dikosongin aja. Karena tadi kita sudah tentukan variabel terikatnya itu adalah banyaknya jumlah zat hasil reaksi. Nah, silakan ditulis aja. Nah, untuk pengumpulan data, ini pengumpulan data namanya ya, Nak. Pengumpulan data itu dapat berupa deskripsi, dapat berupa data kualitatif, dapat berupa data kuantitatif. Kuanti, atau bahasa gampangnya gini deh. Bisa datanya itu bisa berupa kata-kata seperti ini, deskripsi. Kata-kata seperti ini kita menjelaskan, itu namanya kualitatif ya. Bisa juga merupakan data kuanti. Kalau kuanti itu berupa angka-angka. Nah, biasanya kalau berupa angka-angka itu kalau variabel terikatnya waktu. Tapi kalau jumlah zat, kalian bisa pakai kata-kata seperti ini penjelasan. Jumlah zat bisa juga sih dalam bentuk angka-angka. Kalau misalkan gas yang dihasilkan itu bisa diukur volumenya, masanya. Nah, tapi kan kita nggak usah ribet seperti itu. Jadi kalau jumlah zat itu cukup kalian jelaskan dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Nah, dari sini baru kemudian nanti kalian akan bisa membuat kesimpulan. Kira-kira siapa nih pemenangnya? Botol 1 atau botol 2? Pemenangnya itu berarti yang lebih cepat reaksinya ya. Kecepatan reaksi dilihat dari banyaknya jumlah zat yang dihasilkan. Nah, seperti itu kan? Maka pemenangnya siapa nih? Botol 1 atau botol 2? Tolong dijawab pertanyaan Ibu. Botol 1 atau botol 2? Botol 1. Botol 1. Jadi yang paling cepat adalah botol 1 yang punya konsentrasi tinggi. Nah, sampai di situ tuh hasilnya. Sehingga kita bisa membuktikan tadi hipotesis kita, hipotesisnya adalah semakin besar konsentrasi maka semakin besar laju reaksi. Hipotesisnya ini benar atau salah? Nah, kalau bahasanya itu diterima atau ditolak? Benar atau salah, nah ini, nah hipotesisnya?
sesuai dengan yang kita cobakan tadi. Oh, bukan ya, ini contoh aja. Benar atau salah? Benar. Benar. Kalau ini jawabannya benar, maka kamu simpulkan, nggak usah kemana-mana kesimpulannya. Kesimpulan itu seperti bahasa hipotesis. Nah, kesimpulan ya udah, berarti semakin besar konsentrasi maka semakin besar laju reaksi. Udah begitu aja. Ya, ini kita belajar membuat penelitian sederhana ya beserta dengan hasil laporannya. Nah, nanti untuk kalian ini hanya contoh saja. Yang Ibu minta mungkin nggak usah bikin video, nggak usah. Ya, minimal dokumentasinya Ibu minta 2 foto ya, yang kelihatan ya orang-orangnya lagi kerja nih. Yang pertama seperti ini. Ya. Yang pertama, yang kedua foto yang memperlihatkan hasilnya. Nih kayak ini ya. Dia memperlihatkan hasilnya nih ya. Nih ada yang balonnya lebih besar, ini lebih kecil. Ya. Foto yang pertama itu foto proses. Kemudian yang kedua foto yang memperlihatkan hasilnya. Ya, jangan lupa memperlihatkan juga anggota-anggotanya. Ya, biar Ibu nanti bisa melihat, oh benar nih anggota kelompoknya ini 4 orang. Ya. Kalau di terdaftarnya 4 orang, ternyata yang muncul cuma 2 orang, nah gimana tuh? Ya, nggak bisa Ibu kasih nilai nanti. Ya, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada lagi sih contoh berikutnya. Mau lihatkah contoh berikutnya atau cukup sudah jelas atau gimana? Silahkan. Ibu mau dengar tanggapannya. Ini ada video yang kedua nih. Video kedua sama dia. Tapi dia, Ibu belum nih. Ini yang kedua ini pengaruh suhu. Ya, pengaruh suhu. Jadi yang divariasikan itu adalah suhu. Ini edit tadi ya, maaf ya. Ibu close aja dulu. Kalau ini pengaruh suhu. Nah, konsentrasinya, variabel bebasnya belum tahu. Aku hapus dulu. Nah, coba nanti kita tentukan bersama. Bisa dilihat ya nanti ya. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 akan melakukan percobaan dengan judul pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pengaruh suhu merupakan salah satu faktor laju reaksi pada reaksi soda dan Mentos. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 2 botol minuman bersoda yang bersuhu dingin dan bersuhu ruangan. Nah, di sini udah kelihatan kan variabel bebasnya adalah suhu ya. Dia memvariasikan soda larutannya di sini pakai soda. Coca-Cola. Ada yang suhu normal, suhu kamar, ada yang suhunya sudah didinginkan dari kulkas gitu ya, berarti suhu dingin. Ada yang suhu dingin, ada suhu normal. Itu kan sudah memvariasikan suhu. Ya, makanya variabel bebasnya di sini adalah suhu. Ya, terserah nanti kalian kalau dapat tugas yang kelompok yang dapat ternyata variabel bebasnya suhu, bisa suhu normal, bisa juga larutannya agak dipanaskan, boleh juga. Ya, ini terserah aja, minimal 2 variasi. Mau 3 juga boleh. Ada yang dingin, ada yang normal, ada yang hangat. Nah, itu boleh juga. Ya. Nah, kita langsung lihat aja hasilnya. Dia pakai soda, kemudian ini Coca-Cola, kemudian dicampurkan dengan permen Mentos, ya, yang nanti menghasilkan gas. Nah, Ibu langsung aja percepat aja kali ya. Ya gitu.
sama dengan yang tadi ya. Jumlah mentosnya berarti harus sama. Oke, dari sini Ibu mau tayangkan. Lalu selanjutnya kita akan memasangkan balon ke mulut botol. Setelah terpasang, kita akan memasukkan permen Mentos ke dalam botol secara bersamaan. Setelah Mentos dimasukkan, amati yang terjadi pada balon. Balon manakah yang bisa mencapai ukuran sampel lebih dulu? Nah, ini ya. Jadi ini variabel terikatnya bukan dilihat dari besar kecilnya balon. Ya, bukan dilihat dari jumlah jet yang dihasilkan. Ya, jadi variabel terikatnya dia di sini pakai waktu. Nah, kalau percobaan tadi pertama pakai jumlah zat yang dihasilkan. Nah, percobaan yang kedua ini, yang Ibu kasih contoh ini, dia pakai waktu. Ya, dia sini pingin lihat nih balon mana, tapi di sini harus punya sampel ya. Ini ada balon warna oranye nih. Dia pingin mengukur berapa waktu yang dibutuhkan agar kedua balon ini ukurannya sama dengan ini balon yang warna oranye. Ya. Nanti akan menghasilkan waktu yang berbeda tuh antara botol 1 dengan botol 2. Gitu ya. Jadi misalkan nih botol 1 nih, ya. Dia akan nunggu ini ukuran balonnya sama dengan ukuran ya ini balon sampelnya ini, baru kemudian dia matikan stopwatch-nya. Nah, sampai nanti akan didapatkan data terakhir ya. Ini sebenarnya kurang tepat nih juga nih. Ya, tapi ya mendekati lah ya. Nanti kita lihat bagaimana cara dia menyimpulkan. Few moments later. Jadi ini waktu yang diperlukan minuman soda bersuhu ruangan untuk membentuk balon mencapai seperti pada sampel. Nah, berarti seperti ini ya. Ini memang perkiraan aja ya. Jadi untuk mencapai ukuran balon seperti warna oranye ini, yang botol 1 membutuhkan waktu sekian, gitu ya. Kemudian botol yang kedua, nah, ini adalah waktu yang digunakan atau yang diperlukan minuman soda bersuhu dingin mencapai ukuran balon pada sampel. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan variabel terikatnya berupa waktu. Jadi kalau lomba lari yang kita mau hitung itu adalah waktunya, maka jaraknya itu harus kita tentukan. Sama dengan ini. Ya, ukuran balon yang mau dicapai itu harus ditentukan dulu. Diukur itu adalah waktunya. Nah, itu contoh ya. Silahkan nanti kalian pilih, reaksinya nggak mesti yang melibatkan balon-balon ya. Ada juga yang lain. Ya. Ibu kasih tunjuk lagi video yang lain ya. Sebentar, Ibu carikan. Kalau mau cari di YouTube itu banyak juga sih.
Kelihatan nggak ini? Sudah terlihat nggak? Ada telur, kulit telur sama cuka. Kelihatan, Bu. Ya sudah ya, Ibu coba setelkan. Ini ada kulit telur yang dicampur dengan cuka. Nah, kalau sekarang lihat nih, variabel bebasnya apa nih kalau begini ceritanya? Variabel bebasnya apa nih yang divariasikan? Kulit. Luas permukaan, Bu. Luas permukaan atau bentuk dari zat padatnya. Ada yang utuh seperti ini, ada yang udah lebih halus. Nah, itu adalah variabel luas permukaan. Ya, variabel kontrolnya apa? Variabel kontrolnya itu adalah jumlah apa ya? Jumlah cukanya, ya, suhunya, apalagi konsentrasi cukanya itu harus dibuat sama semua, sama dengan jumlah ininya ya, kulit telurnya. Misalkan ini setengah kulit telur, ini juga setengah. Jangan buat misalkan di sini 1, di sini setengah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus dibuat sama, itu adalah jumlah kulit telur. Ini setengah kulit telur tapi utuh, kemudian ini setengah kulit telur tapi udah dihancurkan. Nah, jadi kalau bisa dibilang massa dari kulit telur itu harus dibuat sama. Jadi benar-benar yang berbeda itu hanya bentuknya saja, bentuk zat padatnya saja. Ada yang utuh, ada yang sudah dihancurkan atau dalam apa namanya serbuk ya, lebih yang bentuk zat yang lebih ini. Nah, sekarang kalau menurut kalian ini apa yang bisa diamati untuk menentukan pemenangnya nih yang lebih cepat? Nggak pakai balon kan? Ini. Apa yang bisa diamati variabel terikatnya nih? Jumlah apa? Nggak pakai balon ini. Ibu ulangin. Ayo, yang diamati apa ya? Jumlah apanya? Kalau pakai waktu, kita nggak bisa pakai waktu yang eksperimen seperti ini. Jadi bisanya itu adalah jumlah gas yang dihasilkan. Kalian lihat aja jumlah gas yang dihasilkan, mana yang lebih banyak nih. Ya. Bisa dilihat dari jumlah gas buih-buih yang dihasilkan yang naik ke atas nih ya. Nah, yang naik ke atas itu jumlah buih yang dihasilkan. Nah, bisa dilihat dari situ ya untuk hasil pengamatannya. Oke, Ibu stop dulu. Oke, sampai di situ ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk jenis reaksinya, silahkan kalian cari ya. Mungkin cari dari berbagai sumber apa yang bisa direaksikan nih ya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian ya. Nggak terbatas yang Ibu beri contoh, itu cuma contoh. Kalau bisa cari yang selain yang Ibu contohkan, itu akan Ibu kasih nilai plus itu ya, yang beda dari punya temennya. Reaksi yang ada di sekitar kita sehari-hari yang mungkin bisa kita mudah untuk kita amati. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk pembagian tugasnya itu nanti silakan dilihat di link yang setelah kalian daftarkan nama kalian, kan nanti akan Ibu bagi tuh. Ya, Ibu kasih contoh deh ya. Ini nih yang sudah masuk nih di yang Ibu bagi ya.
Ini nomor kelompoknya nih, nomor kelompoknya. Ini kelompok 1 Risman, Andi Risman sendirian aja nih ya. Ya, terserah Ibu kasih kebebasan mau kerjakan sendiri atau mau berdua, bertiga atau berempat. Nah, kelompok 2 siapa nih? Kelompok kedua itu Irma sama teman-temannya. Nah, Irma ini dapat tugasnya apa? Oh, variabel bebasnya luas permukaan, variabel terikatnya pakai waktu. Ya. Jadi silahkan kalian rancang dulu penelitiannya. Ya. Kalau bikin rancangan penelitian, mulai sudah bikin judul, tujuan, menentukan variabel, dan menentukan reaksi apa yang kalian akan pakai. Antara apa sama apa gitu. Silahkan nanti diskusi sama teman sekelompoknya. Kalau udah jadi rancangan penelitiannya, silahkan dikerjakan. Jangan lupa dokumentasinya. Setelah itu bikin laporannya. Laporannya formatnya seperti yang ada di LKS halaman 66. Ya, ini ya. Nanti silahkan cek sendiri. Ibu belum kelompok terakhir masih di, entah Ibu belum cek ini ya. Baru 33 kelompok. Nah, yang ada nah, ini ya. Kalau mau lihat dapatnya yang mana. Yang terakhir mengirimkan itu Muhammad Ramadan. Jadi Muhammad Ramadan tugasnya adalah variabel bebasnya luas permukaan, variabel terikatnya waktu. Silahkan nanti dicek sendiri ya. Ibu stop share screen-nya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, Nak. Bisa dipahami. Reaksi-reaksi yang di sekitar kita silahkan dicari sendiri. Ibu, nanti videonya itu kita upload di YouTube, Kak? Nggak usah, Ibu tadi bilang nggak usah bikin video. Ibu nggak mau memberatkan ya. Nanti Ibu hanya perlu minta 2 dokumentasi foto. Ya. Oke, Bu. Foto, jadi foto yang pertama yang seperti Ibu contohkan tadi, foto yang ketika melakukan percobaannya. Yang kedua, foto hasilnya. Nah, jangan lupa menampilkan orangnya, anggotanya. Ya, jadi nggak perlu bikin video. Ya, biar lebih mudah ya, Ibu mempermudah kalian aja. Yang penting apa namanya dikerjakan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Butuh berapa lama? Seminggu kemudian udah jadi kah? Ya, alhamdulillah kalau misalkan minggu depan udah bisa dikumpul laporannya. Jadi laporannya formatnya seperti di halaman 66. Silahkan kalau mau ditulis di situ, kayaknya nggak cukup deh. Silahkan nanti mau ditulis tangan boleh.